Hai, perkenalkan saya Johannes Sembiring, anggota PKDP B2 Angkatan 3. Hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana proses pembelajaran. Ayo, ikuti saya. Halo kelas. Halo. Halo semua. Luar biasa. Hari ini kita akan masuk pertemuan yang ketiga. Oke, Pak. Di sesi yang ketiga ini kita akan belajar tentang lingkaran hermeneutik atau hermeneutik circle. Sebelum kita mulai kelas, nanti untuk absen di belakang saja. Kita berdoa terlebih dahulu seperti yang biasa kita lakukan. Mari kita berdoa, nanti yang memimpin di dalam doa saudara Sekian. Kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur dan Oke, terima kasih untuk saudara Sekian. Oke, yuk kita mulai pembelajaran kita. Lingkaran hermeneutik. Mungkin hal ini baru untuk kalian karena belum pernah mendengar tentang kata lingkaran hermeneutik. Ada yang sudah pernah? Belum, Pak. Atau hermeneutik circle. Dan dua yang akan kita pelajari, satu hermeneutik circle, lingkaran hermeneutik, dan satu lagi prapemahaman. Prapemahamannya. Sebagai pengantar, ini dinamika lingkaran hermeneutik. Sebelum kita menafsirkan teks Alkitab dengan tepat, kita perlu memahami prinsip dasar yang mengatur seluruh proses penafsiran, yaitu namanya lingkaran hermeneutik. Bagian ini akan memperkenalkan konsep sentral yang menjadi fondasi hermeneutika biblika. Hermeneutika biblika itu apa? Penafsiran secara Alkitab, ya. Bagaimana bagian dan keseluruhan teks saling membentuk pemahaman dan bagaimana pembaca sendiri turut berperan dalam proses tersebut. Jadi dua hal yang akan terkait di dalam lingkaran hermeneutik ini. Yang pertama, teks itu berhubungan dengan seluruh. Jadi teks itu tidak bisa berdiri sendiri. Teks maksudnya ayat, apakah satu kata, satu ayat, itu tidak boleh ditafsirkan berdiri sendiri. Dia harus berhubungan secara keseluruhan kitab. Lalu keseluruhan kitab pun tidak boleh ditafsirkan sembarangan, harus berdasarkan teksnya. Itu yang namanya lingkaran. Lalu yang kedua, bagaimana pembaca kita sebagai pembaca teks kitab suci, bagaimana kita turut berperan dalam proses penafsiran itu, proses hermeneutisnya, seperti itu. Yang dimaksud dengan lingkaran hermeneutik itu ada dua, ada dua. Pahami ya, ada berapa? Dua. Yang pertama, bagian dan keseluruhan. Setiap bagian teks hanya dapat dipahami dalam terang keseluruhan. Jadi teks itu umpamanya kasihilah musuhmu, itu kan satu teks namanya. Hanya dapat dipahami dalam terang keseluruhan maksud kasih dalam Alkitab. Dia tidak boleh hanya ditafsirkan berdiri sendiri seperti itu. Dan keseluruhan dari teks saya dapat dipahami melalui bagian-bagian teks itu. Jadi seluruh kitab suci itu bisa dipahami kalau ada bagian-bagiannya. Makanya ada istilahnya teologi sistem pemahaman bergerak secara spiral, bukan linear. Tahu ya spiral? Muter, mutar-mutar ke depan. Nah, jadi bukan lurus. Linear itu lurus.
hati kita. Lalu yang kedua, antara teks dan konteks dalam Alkitab. Teks tidak berdiri sendiri. Itu tadi ya, teks tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari konteks historis, budaya, dan ideologis. Itu sebabnya memahami teks berarti memahami dunia di balik teks tersebut. Makanya dalam hermeneutik itu ada istilahnya historia, ada selain historia apa? Kultural. Jadi yang kita pelajari untuk mengerti satu teks kitab suci harus ada historianya, harus ada kulturalnya. Oke, next. Kita ke pra pemahaman. Sebelum kita membaca teks, kita tidak pernah datang dengan pikiran yang kosong. Jadi sebenarnya di pikiran kita ini sudah terkonsep sesuatu. Setiap pembaca membawa serta latar belakangnya, pengalamannya, dan asumsi yang membentuk cara ia memahami makna dalam teks kitab suci. Konsep pra-pemahaman atau pre-understanding mengacu pada keseluruhan pengetahuan, keyakinan, dan prasangka yang kita bawa ke dalam proses interpretasi. Interpretasi apa? Penafsiran. Ya. Interpretasi itu penafsiran bahkan sebelum teks berbicara kepada kita. Jadi sebenarnya pengaruh dari konsep berpikir kita itu mempengaruhi cara kita menafsir Alkitab. Itu pra-pemahaman. Semoga Anda orang yang jujur. Oke, ini ada studi kasus. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam studi kasus, saya ingin menyampaikan seperti ini. Ada namanya moderasi beragama. Sudah pernah dengar? Moderasi beragama itu merupakan moderat, itu artinya di tengah-tengah gitu kan. Langkah untuk menjembatani supaya keberadaan agama-agama itu punya pikir yang berimbang. Nah, kalau kita belajar dari hermeneutik ini, ilmu menafsir, kalau tadi kita lebih kuat pada pra-pemahaman kita dan berusaha meletakkan pra-pemahaman itu ke dalam teks, jadi bukan teks yang mengubah pra-pemahaman kita, maka kita menjadi seorang penafsir yang hasilnya bisa ekstrim. Kadang-kadang juga, tapi lebih parah, ekstrim gitu ya. Ekstrim itulah yang memunculkan orang-orang yang sifatnya menjadi radikalisme. Orang-orang yang merasa dia paling benar, yang salah semua, dan dia mengikuti tindakan-tindakan yang ekstrim. Sehingga terkadang ada karena dia merasa bahwa dia yang benar, orang lain itu dianggap salah. Di moderasi beragama harusnya dilihat itu secara netral, jadi berimbang gitu, supaya semua yang kita lihat orang-orang lain di sekitar kita itu sama dengan kita, walaupun berbeda dalam keyakinan. Seperti itu. Yuk kita ke studi kasus. Setelah memahami fondasi teoritis hermeneutik, kini saatnya kita menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks nyata. Konteks nyata maksudnya kita akan berstudi kasus. Bagaimana pra-pemahaman lingkaran hermeneutik dan kesadaran akan bias subjektif bekerja sama dengan menafsirkan sebuah perikop Alkitab. Mari kita temukan jawabannya melalui penerapan praktis hermeneutik ini. Yuk kita diskusi tentang hal ini. Untuk diskusi kita bagi dua kelompok ya. Oke. Caranya gampang. Hitung 1 2 1 2 1 2 1 2 sampai selesai. Dari Esra. 2 yang ikut 1 berarti kelompok 1, yang ikut 2 berarti kelompok 2. Oke? Oke, Pak. Yuk coba diskusikan tentang fakta Alkitab. Dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Jadi kopnya apa itu? Oke.
Nah, hasil dari diskusi ini itu akan memacu kepada 2 hal ini. Mitos gerbang lubang jarum, bagi penafsir mengklaim bahwa lubang jarum dalam hadis 19 ayat 4 merujuk pada sebuah gerbang kecil di Yerusalem, namun tidak ada bukti arkeologis atau historis yang mendukung keberadaan kota semacam itu pada abad pertama. Nah, ini yang jadi perdebatan teologis. Apakah ada bukti arkeologisnya? Arkeologis itu apa? Bukan buktinya apa? Arkeologis itu ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan purba, apakah benda, sejarahnya dan seterusnya. Tidak ada bukti arkeologis yang benar-benar nyata tentang adanya yang namanya lubang jarum. Itu ternyata baru muncul setelah abad ke-11. Jadi bukan pada waktu teks itu ditulis. Teks ditulis itu abad ke-11. Dan kedua, Lamtita. Pembacaan kontekstual Yesus menggunakan hiperbola yang dramatis untuk melewati lubang jarum untuk menegaskan betapa sulitnya kekayaan materi menjadi penghalang rohani. Maknanya bukan tentang kemungkinan, melainkan tentang ketergantungan total pada anugerah Allah. Jadi ada yang mengambil kesimpulan sesuai dengan nomor 2 ini, sesuai dengan konteks budaya, konteks historis, konteks sosial yang ada pada waktu penulisan teks itu, bahwa Yesus menggunakan bahasa hiperbola yang sifatnya dramatis, tujuannya berlebihan. Tujuannya apa? Untuk menegaskan bagaimana seorang yang punya duit banyak ternyata susah untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu menjadi penghalang rohani. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Nah, ini yang menjadi penutup kita. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya kasih ikut. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Kebenaran membebaskan, tetapi pertama ia tanpa pemahaman kita. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kebenaran membebaskan, tetapi pertama ia tanpa pemahaman kita. Kebenaran itu membebaskan. Tapi pertama-tama yaitu kebenaran itu justru menantang pemahaman kita. Itu sebabnya setiap ada kebenaran yang muncul, maka pemahaman yang lama tentang hal itu harus muncul. Walaupun itu terkadang menyakitkan. Menyakitkan dari mantan. Oke lah, ini yang menjadi kelas kita hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Ayo kita tutup kelas. Daud, ada lagi yang mau disampaikan? Ayo kita tutup kelas di dalam doa. Tadi dia yang berdoa, yang menutup dengan doa. Amin. Selamat siang. Siap.